Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 11 dengan saya sendiri Mida dan rekan saya Luis Martin. Di sini kami akan menjelaskan tentang antecedents and consequence of burnout in accounting beyond the role stress model. Nah, yang pertama akan dimulai dengan saya sendiri. Kondisi burnout karyawan merupakan fenomena yang terkenal dalam psikologi dan beberapa disiplin ilmu bisnis terapan. Meskipun beberapa derajat pengakuan dalam komunitas praktek, sedikit pengakuan eksplisit dari topik ini tampaknya ada dalam literatur akuntansi. Latar belakang teori. Penelitian ini didasari oleh beberapa pendapat para ahli, antara lain 1. Kesehatan kerja dan Tresor Psikologi Terapan mengungkapkan badan penelitian yang luas yang telah menyebabkan domain untuk konstruksi burnout, menvalidasi pengukurannya, dan mengintimasi suatu studi penyebab dan konsekuensinya. 2. Posisi konsensual dalam Tresor ini adalah bahwa kecenderungan burnout melibatkan kondisi psikologis yang ditandai oleh 3 gejala yang saling terkait. 3. Kelelahan adalah hasil dari Tresor yang ketika hadir dalam derajat dan kombinasi tertentu membanjiri sumber daya coping individu. Burnout menggambarkan kondisi psikologis tertentu di mana orang menderita kelelahan emosional, mengalami kekurangan pencapaian pribadi, dan cenderung untuk depresionalisasi orang lain. Tuntutan berlebihan berasal dari tugas-tugas pekerjaan yang membutuhkan solusi inovatif dan kreatif, dan tingkat gairah tinggi seperti yang diharapkan terjadi ketika personel akuntansi bekerja untuk klien di bawah tekanan waktu. Yang kedua yaitu metode penelitian. Nah, metode penelitian yang digunakan adalah metode kuantitatif, yaitu dengan mengisi kuesioner. Untuk mencerminkan indikasi burnout antara personil akuntansi yang dipekerjakan dalam berbagai praktik akuntansi, sampel acak akuntan diperoleh melalui keanggotaan bersama di American Institute of Certified Public Accountants atau AICPA. Untuk tujuan ini dipilih 5 negara secara acak menggunakan daftar keanggotaan. Beratus anggota dipilih secara acak dari masing-masing negara. Hasil uji hipotesis konsisten dengan semua bagian dari H1. Masing-masing peran stresor memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap pembentukan kecenderungan burnout untuk konflik peran. Ambiguitas dan kelebihan masing-masing hal ini menunjukkan bahwa kecenderungan burnout memang muncul untuk menangkap efek kumulatif atau gabungan dari stresor, peran individu, dan berbeda. Konsistensi dengan 3 bagian H2. Kecenderungan burnout memiliki pengaruh negatif yang signifikan terhadap kepuasan untuk para profesional akuntansi. Pada saat yang sama, kecenderungan burnout tampak secara signifikan dan positif mempengaruhi instansi turnover mereka. Pengaruh konsisten dan signifikan dan disfungsional dari kecenderungan burnout ini pada hasil pekerjaan kritis, akuntan memberikan alasan bagi peningkatan perhatian pada studi fenomena burnout. Tampaknya penggabungan efek langsung dalam model menghasilkan hasil yang berbeda secara kualitatif dari efek negatif dan peran overload yang melalui burnout pada kepuasan kerja dan kinerja masing-masing. Dengan kata lain, sepanjang tidak adanya efek negatif tambahan dari kelebihan peran adalah bukti yang mendukung H3C. Singkatnya, kurangnya efek negatif langsung yang signifikan dari stresor peran dalam 8 dari 9 kasus yang dicakup oleh H3 umumnya mengkonfirmasi harapan kami bahwa burnout adalah konstruk mediator penting dalam model tekanan profesional akuntansi. Keterbatasan penelitian, pengakuan burnout sebagai bagian penting dari model stres peran menyebabkan banyak pertanyaan lain yang tidak dijawab dalam penelitian ini. Ini termasuk variasi burnout menurut sektor praktik akuntansi publik, akuntansi perusahaan, akuntansi pemerintah, berdasarkan area fungsional praktik, audit, perpajakan, konsultasi, dan berdasarkan gender. Dalam sektor praktik, itu juga akan menjadi berguna untuk mempertimbangkan apakah burnout bervariasi di seluruh organisasi kerja di pendahulunya atau dalam konsekuensinya. Panjangan ini juga harus dilakukan dengan memperhatikan komponen individu dari konstruksi burnout. Saran untuk penelitian berikutnya.
Karena burnout sering tidak dapat dikelompokkan, penelitian di masa depan harus mencakup stresor yang lebih luas di ruang lingkup daripada artikel ini, menggunakan untuk tujuan yang lebih lanjut. Stres yang menjelaskan interaksi antara kehidupan rumah tangga dan tuntutan pekerjaan mungkin lebih berguna untuk kedepannya. Sekian dan terima kasih.